Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kal amtar. Wa ashkuruhu ala mutaradifi fadlihi al-midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjika ilaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdali man hajja wa atamar wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil. Rafa'allahu ta'ala qadrahu wa adkhar wa sammahu yawmal hajjil akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Musyawarah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul bertatap muka di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sunnah salat hari raya Idul Adha berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan kita tetap diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita semuanya akan mempergunakannya mensyukuri nikmat Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, sehingga kalau kita pantas mendapatkan syafaatul uzma dari beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan khutbah Idul Adha pagi hari ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan kurban. Saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagi kita umat Islam mengenal dua bentuk hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau pada hari raya Idul Fitri, suasana yang dihadirkan adalah kelembutan hati, kelapangan dada untuk menerima kekurangan dan kealpaan orang lain, dan kita mau memaafkan dan memberikan maaf. Tetapi pada hari raya Idul Adha, suasana yang dihadirkan adalah ketegasan jiwa, keteguhan hati ketika menjawab tantangan-tantangan keimanan kita. Disinilah ukuran kita bahwa Idul Adha itu adalah tolak ukur bagi orang-orang yang beriman menjalankan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hal-hal yang terjadi pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, berikut akan saya uraikan beberapa nilai-nilai penting atau keutamaan-keutamaan daripada berkurban sebagai upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, bahwa kurban adalah sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita selaku manusia. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka salah satu wujud kita untuk bersyukur kepada Allah adalah berkurban pada hari raya Idul Adha ini. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, maka salatlah dan berkorbanlah. Inilah dasar perintah kita untuk bersyukur dan memberikan korban pada hari raya Idul Adha ini. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Maka jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepadamu. Tapi jika engkau kufur, ketahuilah bahwa siksa Allah sangatlah pedih. Maka ingatlah terhadap nikmat Allah, terhadap karunia Allah, agar kita senantiasa hamba-hamba yang bersyukur, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Banyak-banyaklah engkau mengingat aku dan bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang ingkar. Saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hikmah atau keutamaan yang kedua adalah bahwa kurban itu sebagai tolok ukur peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu mewujudkan ketakwaannya itu dengan memberikan kurban, sebagaimana terjadi dalam sejarah anaknya Nabi Adam alaihi salam, yaitu tentang Habil dan Qabil pada saat itu memberikan kurban sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Hal itu terekam dalam surah Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abni Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Bacalah kisah anaknya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Ketika keduanya itu memberikan sesembahan kurban sebagai tanda kedekatannya kepada Allah, maka salah satu di antara mereka kurbannya diterima, tetapi salah satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil merasa kurbannya tidak diterima oleh Allah, dia marah akan membunuh si Habil. Kemudian diberikan nasihat oleh Allah, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Korban itu yang diterima oleh Allah adalah atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat, salat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hikmah yang ketiga adalah bahwa kurban itu akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa bagi orang yang berkurban. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, pada setiap lembar bulunya itu akan memperoleh satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya kurban ini adalah tidak ada lain adalah menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban ini pada hari kiamat kelak akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan kuku-kukunya, akan datang dengan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah kurban itu akan diterima oleh Allah ketika disembelih hewan kurban itu. Sebelum darah kurban itu jatuh ke dalam tanah, begitu cepatnya Allah menerima pahala orang-orang yang berkurban. Oleh karena itu, dasarkanlah itu dengan jiwa keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadis yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam hadisnya. Kemudian manfaat atau hikmah yang keempat, bahwa kurban itu adalah sebagai bagian dari syiar Islam,
Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita bagaimana Islam mengajarkan syiar agamanya, yaitu dengan penyembelihan hewan kurban. Bahwa kita pun ingin pada masa-masa terdahulu orang-orang menyembah itu dipersembahkan untuk berhala. Orang-orang menyembelih itu untuk diberikan memohon kekayaan kepada pujaan-pujaan mereka. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisahnya yang sudah sering kita dengar, yaitu falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim kepada putranya, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu dalam mimpi, dan itu adalah perintah dengan Allah. Bagaimanakah pendapatmu wahai anakku? Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, karena itu merupakan perintah dari Allah, laksanakanlah. Niscaya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Maka tatkalanya kedua sudah berserah diri menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim dengan pedang terhunusnya dan Nabi Ismail sudah dibaringkan. Kemudian datanglah panggilan dari Allah, wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah dan kami akan membalas orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Fabadainahu bidzaqin azim. Maka Allah ganti pada saat itu dengan domba yang besar. Semenjak itulah sebagai syiar agama Islam diperintahkan kepada kita untuk berkorban berupa binatang, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam sejarahnya, yaitu diperintahkannya atau disyariatnya berkurban. Saudara-saudara hadirin dan hadirah jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hikmah yang terakhir dari kurban itu adalah sebagai sistem sosial dan kemanusiaan yang islami di antara masyarakat dan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita sebagai umat Islam, apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini, banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang kehilangan kerjaan, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang berkurang pendapatannya. Marilah kita berikan rasa gembira meskipun itu hanya sedikit, yaitu dengan memberikan daging kurban kepada mereka. Sebagai wujud kita sesama kaum muslimin tolong menolong kepada mereka, dan ini sangatlah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Janganlah bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sesungguhnya taatlah kepada Allah, dan Allah sangat-sangat keras iqabnya, sangat-sangat keras azabnya kepada orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadikan bekal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena masih ada waktu, mungkin yang mempunyai niat belum membeli hewan kurban, dan masih ada waktu sampai hari Senin, yaitu tanggal 13 Ayyamut Tasyrik, masih kita bisa memotong hewan kurban dan bisa kita salurkan kepada panitia untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, dan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam petunjuknya, sehingga kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa keselamatan kita dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin. وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was surur wa du'afa lil muttaqina jazilal ujur. Fasubhana man harrama sawmahu wa aujaba fitrahu wa hadzara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fahuwa ahaqqu mahmud wa ajallu mashkur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasrafu Allahu laha lanas sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manal islami ba'da dusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimani ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim fa'aksiru minas salati 'alan nabiyil karim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasarad din wa khudhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma qfina sarral zalimin waqfina sarral hasidin waqfina sarra man yu'dina wa ahlik man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahu akbar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.